wabarakatuh. Buah kelapa, buah pepaya. Pagi makan pepesan pepaya. Berjumpa lagi bersama saya yang nonton jangan bosan ya. Perkenalkan, saya Fiona Umaya dengan NPM 022722111013, mahasiswi program studi akuntansi Universitas Hairun Ternate, dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSSE CSLA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga saya bisa berdiri di sini di hadapan teman-teman semua. Di video kali ini saya akan sharing pembahasan tentang jurnal yang berkaitan dengan metode hermeneutika. Jadi teman-teman semua simak videonya sampai selesai ya. Sebelumnya, jurnal yang saya review ini berjudul Sejarah dan Perkembangan Pendekatan Metode Hermeneutika dalam Menafsirkan Al-Quran. Jurnal ini saya dapatkan di Google Scholar, yang jurnalnya yaitu Intelek dan Cendikawan Nusantara. Dengan linknya teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Kemudian jurnal ini disusun oleh Muhammad Iqbal Abdurrahman dan Muhammad Adib. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Nah, teman-teman semua sudah tahu tidak apa itu hermeneutika? Jadi hermeneutika ini adalah metode mengajar untuk menafsirkan bahasa, menjelaskan dan klarifikasi teks dan lain-lain. Ini merupakan pemahaman mendasar untuk mencari makna dalam teks secara jelas dan gampang. Dalam terminologi modern, hermeneutika ini adalah ilmu mencari tentang teks secara umum dengan memunculkan pertanyaan majemuk. Kemudian teks tersebut berkaitan dari karakter hubungan dan kondisi teks tersebut yang mengakibatkan dialektika antara penulis dan pembacanya. Metode hermeneutika ini bertujuan untuk memahami teks sesuai dengan penggagasan dan objek. Nah, tujuan penggagasan adalah merekonstruksi makna tersembunyi dalam kandungan teks dengan menggunakan dua pendekatan linguistik dan psikologi. Nah, agar pembaca menjadi objek pembahasan dan dari segi psikologi yang menggagas. Nah, hermeneutika dalam peran Hermes adalah ilmu atau seni menafsirkan dalam bentuk teks atau bahasa sesuai dengan nilai-nilai pesan yang ingin disajikan atau disampaikan. Selanjutnya, hubungan antara hermeneutika dan tafsiran Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya untuk menjelaskan makna dan kandungan isi dalam Al-Quran. Ketika pasca Rasulullah meninggal, muncullah cara atau metode dalam menafsirkan Al-Quran untuk mencari sumber hukum atau mendialogkan dengan problematika yang ada. Berkembangnya ilmu pengetahuan, muncullah metode hermeneutika seperti pendapat Hasan Hanafi dalam tulisannya yaitu Religious Dialogue and Reflection, yang berpendapat bahwa metode hermeneutika ini tidak hanya sekedar ilmu interpretasi atau teori, namun merupakan ilmu yang menjelaskan mulai penerimaan wahyu, mulai dari perkataan sampai dunia. Ilmu tentang wahyu mulai dari huruf sampai kenyataan, transformasi wahyu dari pikiran Tuhan untuk kehidupan manusia. Hermeneutika ini dapat diterapkan pada ilmu tafsir, bahkan bisa memperkuat metode penafsiran Al-Quran. Secara terminologi, hermeneutika merupakan seni menafsirkan
dan ilmu tafsir karena sama-sama menafsirkan. Nah, kedua perbedaan antara tafsir dan hermeneutika ini mulai sejarah munculnya dan ruang lingkup dari objek pembahasannya. Itu ilmu tafsir hanya berkaitan dengan teks, sedangkan hermeneutika mencakup semua objek penelitian dalam sosial dan humainaro atau termasuk teks dan bahasa. Nah, jadi dalam mempersatukan kedua metode ini adalah objeknya, yaitu teks-teks dalam proses menafsirkannya. Kedua metode tafsir dan metode hermeneutika ini merupakan dua kesatuan metode dalam menafsirkan kitab suci dan tergantung bagaimana orang melihat keakuratan dalam penggunaan metode tersebut. Selanjutnya, penggunaan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Nah, mulai munculnya penggunaan metode hermeneutika dalam tradisi pemikiran Islam memang masih banyak dikaji dalam kanaja ilmu-ilmu keislaman seperti pendapat Hasan Hanafi. Hermeneutika ini tidak hanya mencari kandungan, berusaha menggali atau mencari makna tersembunyi dalam sebuah literatur teks. Kemudian muncullah subjektivitas dan aktivitas penafsiran. Terdapat golongan yang menerima penggunaan metode hermeneutika karena bersifat subjektif dalam konteks penafsirannya untuk mencari kebenaran menjadi relatif. Kemudian ada juga golongan yang menolak hasil tafsir yang merupakan hasil yang sifatnya objektif. Tidak perlu adanya kontekstualisasi karena Islam bukan bagian dinamika sejarah. Secara umum, penafsiran dengan menggunakan metode hermeneutika yang digunakan para ulama, ada 3 permasalahan dalam penggunaan metode hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, itu dalam metode hermeneutika boleh mengkritis dan cenderung curiga dalam teks yang menyebabkan rentan kepentingan golongan tertentu. Yang kedua, metode ini memandang teks sebagai produk budaya atau manusia dan menggambarkan hal yang sifatnya ilahiyah. Ketiga, golongan hermeneutika ini cenderung plural. Kebenaran tafsirnya menjadi relatif akan menjadi problem ketika diterapkan. Jadi motivasi untuk jurnal ini, walaupun hermeneutika dalam penggunaannya berbeda dengan tafsir Al-Quran, tetapi keduanya sama-sama menafsirkan Al-Quran dengan objek kata-kata dalam sebuah teks. Jadi, walaupun ada golongan yang menolak dan menerima penggunaan metode hermeneutika, menolaknya karena dianggap berasal dari tradisi Yunani yang digunakan oleh orang Kristen, tetapi ada juga yang menerimanya karena dianggap bisa menjawab kondisi secara modernitas. Maka kita sebagai orang Islam bisa memelihara mana yang baik dan mana yang sekiranya kurang baik dalam memahami makna penggunaan metode hermeneutika ini sesuai dengan kaidah-kaidah Islam untuk menjawab persoalan sosial yang ada. Karena tujuan dari hermeneutika ini merupakan bentuk penafsiran dan mencari makna kosakata tersembunyi dalam kitab suci. Maka dapat disimpulkan bahwa hermeneutika ini digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Ada juga pendapat bahwa hermeneutika sangat erat dengan teks, bahasa, pemikiran, dan sejarah karena bahasa digunakan untuk komunikasi seseorang dan berfungsi untuk menginterpretasikan peristiwa yang terjadi. Mungkin sekian dari saya, Salati Buah Pepaya. Makasih banget ya.